Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi surat Ali Imran di 31 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك وما في بطني رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiy al-karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh yang semua hadir pada kesempatan subuh hari ini, jemaah Bapak Ibu yang sama ulun hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur subuh ini kembali Allah berikan kita kesempatan guna terus melaksanakan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita langsungkan sebagaimana biasa setiap hari Sabtu kita mengadakan kajian. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengkaji, menggali, memahami ayat-ayat Allah, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan pula kepada baginda kita Sayyidul Wujud, Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, pada tabi'ut tabi'in sampai kepada kita tentunya. Mudah-mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini insyaallah semuanya diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih penjelasan di surat Ali Imran ini ya. Dalam ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita tentang bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena likulli syai'in alamatun, segala sesuatu itu ada cirinya. Kalaulah kita sayang dengan bini, ya tentu ada cirinya kan? Kita sayang dengan ayam pun ada cirinya. Kita sayang dengan burung ada cirinya. Semuaan itu ada alamat. Maka alamat ini penting. Begitu juga dengan cinta kita dengan Allah dan Rasulnya. Apa buktinya kita ini cinta dengan Allah? Maka haruslah dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata. Ayat ini pun juga sama diturunkan oleh Allah asalnya ya, mengenai beberapa kelakuan-kelakuan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ada pertama menyebutkan mereka itu pernah mengatakan begini. Kalau bahasa kita tuh, nahnu abna'ullah wa ahba'u. Kami semua ini adalah anak-anak Allah. Lain Allah kan, Allah kan. Anak-anak Allah. Dan juga kami ini adalah kekasih Allah. Maka seyogyanya kami ini menyembah kepada Allah. Tapi pada buktinya menyembahnya lain. Ada yang kedua, Nasara Najran. Nah ini juga sama, mereka itu mengatakan ma abadana Isa wa ummahu illa mahabbatillahi ta'ala.
tidaklah kami ini menyembah Nabi Isa serta ibunya kecuali kami ini cinta dengan Allah. Jadi cinta dengan Allah itu dibuktikan dengan menyembah Nabi Isa-nya. Nasron itu. Yang ketiga, ini pula diturunkan sababiana kepada baginda Nabi. Ketika baginda Rasul masuk ke Ka'bah, bertemulah dengan orang kafir. Ketika itu mereka mau memberikan makanan kepada patung-patung. Biasa itu makanan itu tiap hari itu. Jadi patung juga butuh makan, Bang. Mau ditaruh di situ. Dikasih oleh dia makanannya itu burung telur onta dihias. Request kayaknya nih Tuhan nih. Minta burung onta. Lalu kata Nabi, "Ma hadhihi millata Ibrahim allati tad'unaha?" Apakah inikah yang disebut millahnya Nabi Ibrahim yang kalian ngaku-ngakunya sebagai millah Ibrahim? Waqalu, kata mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kata mereka, tidaklah kami ini menyembah semua mereka itu illa liyuqarribuna, kecuali kami ini agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi menyembah itu juga mereka itu menyatakannya pendekatan diri dia dengan Allah gitu, dengan cara ngasih makanan kepada patung-patung, sesajian kalau bahasa kita tuh. Nah, ini dibantah oleh Allah. Diturunkan ayat ini sebagai bantahan sekaligus memberikan pengarahan kepada mereka bahwasanya ibadah kepada Allah, mendekatkan diri dengan Allah bukan cara seperti mereka, bukan cara sebagaimana nafsunya mereka, bukan cara sebagaimana akal dan pikiran mereka. Kadang-kadang lucu gitu. Makanan enak ditaruh di situ. Kemarin saya baru liatin orang begitu langsung. Pas mau ada di mobil tuh, liatin ada patung. Dia bawa makanan, lalu dia bawa kopi, lalu ditaruh di depan dia kopinya tuh, lalu disembah. Terus berangkat aja. Itu yang nyembah tuh, Pak, nggak elek-elek, cantik orangnya. Orangnya cantik. Pakai baju adat busana, ciri khasnya dia. Lalu menyembah, taruh kopi di depannya itu sama perhiasan sedikit itu. Ya, namanya kita di Indonesia kan harus menghormati semua. Inilah Indonesia gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka itu ya tentu bertentangan dengan aturan kita. Ya wes, itu urusan tetanggaan kita ya. Ini bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa kelakuan-kelakuan yang menyatakan seperti itu tuh dengan dalih mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta itu dibantah oleh Allah. Kata Allah, "Qul," katakan ya Muhammad, lahum, tentunya kepada mereka yang begitu tuh, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian memang cinta kepada Allah tuh, "fattabi'uni yuhibbukumullah." Ikutlah kalian kepadaku, yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta dengan kalian. Artinya kalau mau cinta dengan Allah, ikuti Nabi Muhammadnya. Cara-caranya yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, nah itulah cara kita mendekatkan diri dengan Allah. Bukan caranya kita gitu. Makanya Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita, meluruskan, bahkan membimbing kita untuk dekat dengan Allah, kenal dengan Allah. Nabi Muhammad kan
begitu. Tugasnya itu ngajak, membimbing, mengarahkan, bahkan mengenalkan. Nabi Muhammad tidak disuruh maksa, tidak. Yang mau isoke, ayo ikut manut gitu. Yang nggak mau ya nggak masalah, cuman jangan ngutik-ngutik gitu. Kalau ngutik-ngutik, angkat pedang Nabi Muhammad tuh. Wattabi'uni gitu bahasanya, ikutlah kalian kepadaku. Jadi Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad supaya disampaikan ke umat, kalau engkau itu mau dekat dengan Allah, ikuti akunya dulu, Nabi Muhammadnya dulu. Nanti yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta dengan kalian. Cintanya Allah itu bukan berarti cinta kayak kita. Yang dimaksudkan itu Allah akan berikan pahalanya. Ngikut dengan Nabi Muhammad, Allah berikan pahala itu. Bahkan bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah hapuskan dosa kalian. Asal ikut aja dengan Nabi Muhammadnya. Lah kalau kita ini nyebutin cinta kepada Allah sementara Nabi Muhammad ditendang, gimana ceritanya? Anaknya dibawa, mertuanya dimusuhi, kan begitu. Cinta dengan anaknya ya tentu saja dengan orang tuanya pun juga harus cinta, harus hormat. Lah kalau cinta dengan Allah, kita cinta dengan Allah, pengen masuk surganya yang punyaan Allah, sementara Nabi Muhammadnya dimusuhi, gimana ceritanya masa begitu? Makanya Nabi Muhammad ini adalah pintu dari segala kerahmatan yang telah diberikan Allah. Segudang rahmat yang diturunkan oleh Allah itu pintunya di situ, di Nabi Muhammadnya sebetulnya. Makanya kalau pengen apa-apa tuh Nabi Muhammad bawa. Hajat pengen kabul, Nabi Muhammad sebut-sebut. Wah, berarti kita ini minta ke makhluk. Bukan minta ke makhluk, minta itu semuaan ke Allah. Cuman Allah ngasih pintu, pintunya ada kunci, kuncinya di situ. Minta rahmat ke Allah, kata Allah, oh Allah turunkan rahmat. Sementara Nabi Muhammadnya yang punya kunci rahmat tidak dibuka. Kan kuncinya rahmatnya kan di situ. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan jelas tuh ayatnya sudah hafal. Tidaklah kami mengutus engkau kepada seluruh alam illa rahmatan lil alamin, kecuali ini jadi rahmat seluruh alam. Berarti kunci rahmat itu siapa? Di Nabi Muhammad. Ini berdoa panjang-panjang Bang, tidak menyebutin Nabi Muhammad. Kan doanya mudab-dabun tuh, antara langit dengan bumi, nggak naik nggak turun tuh. Begitu Nabi Muhammad tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang beramal, amalannya tidak pernah dilakukan oleh Nabi atau tidak pernah dianjurkan oleh Nabi, kan ditolak. Ditolak peramalan tuh. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang beramal bukan amalan yang pernah diperintahkan oleh kami, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Itu adalah mantuk. Mafhumnya berarti kalau kita beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, berarti wahuwa makbulun, berarti diterima. Makanya peramalan itu kadang-kadang ada yang tidak diamalkan oleh Nabi, tapi Nabi instruksikan. Instruksikan oleh Nabi, berarti peramalan itu diterima juga. Macam kita nih, habis sholat wiridan, dilakuin nggak oleh Nabi? Habis sholat wiridan, halo, ini pada kemana nih? Melayang ke alam sana nih, ke sana. Duduk-duduk gitu kita kan, dilakuin nggak lah Nabi? Pasti bilangnya enggak.
Memang sebagaimana apa yang dilakukan oleh kita, Nabi tidak begitu. Tapi apa yang dibaca oleh kita, dibaca enggak Nabi? Dibaca. Apa yang dibaca dalam wiridan kita, itu dibaca oleh Nabi semua. Gitu. Tapi kalau disebutkan adakah wiridan seperti kita dari mulai astagfirullah sampai doa Nabi lakuin, ya tentu saja Nabi nggak begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh kita dari mulai astagfirullah sampai Allahumma antas salam, baca suratul Fatihah, baca ayat kursi sampai wiridannya, tasbihnya, tahmid dan sebagainya, berikut doa, itu semua dilakuin nggak oleh Nabi? Dilakuin. Berarti kalau apa yang dilakuin oleh Nabi, berarti semuanya, berarti itu perkaranya perintahan dari Nabi. Berarti amalan wiridan pun makbul, itu pun diterima. Begitu caranya berarti sekalian hukum tuh. Bukan, wah itu enggak ada dia zaman Nabi wiridan, bid'ah, brolalah, pinar, buset dah. Bukan begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu memang gayanya tidak seperti yang kita pakai barangkali. Tapi kan perintahannya tetap ada. Gitu. Jadi kebuktikan kita kecintaan itu melalui ikut dengan nabinya dulu. Bahkan dalam hadis-hadis itu banyak sekali menyebutkan kecintaan itu. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa man ahabbani wa kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka siapa orang akan cinta dengan sunnahku, maka dia cinta kepadaku, gitu kan. Cinta dulu dengan sunnah Nabi, berarti kita ini cinta dengan Nabi. Kalau orang cinta dengan Nabi, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga, kata Nabi. Cinta aja dengan sunnahnya dulu. Senang dengan sunnah Nabi. Senang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, gayanya, gerakannya, cara ibadahnya, cara duduknya. Itu senang gitu, selalu dikit-dikit gaya Nabi yang dipakai. Tapi nggak bakalan semuanya. Kita ini nggak bakalan bisa semuanya ngikutin gaya Nabi. Ya paling tidak berusahalah sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau tok semuaan gaya Nabi dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, nyontohin gaya Nabi, nggak bakalan bisa kita nih. Nggak bakalan bisa. Nabi itu tidurnya kadang-kadang sebentar, kadang-kadang nggak tidur, kadang-kadang. Nah, kalau kita kan dikit-dikit. Nabi itu makannya sedikit. Lah kalau kita dikit-dikit. Nah, kan? Nabi itu makan. Makan pakai 3 jari. Lah kalau kita kalau gaya Nabi seluruhan gak bakal bisa kita. Nah, ada paling tidaklah apa yang bisa kita ikutin. Ya disitulah kita ikutin gaya Nabi. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab ilmu ketauhidan, kita ini gak bakalan bisa melakukan perbuatan ibadah sebagaimana ibadahnya Nabi. Nabi kalau sudah ibadah, gak bisa dicontoh oleh kita. Sholat malam semalam suntuk, dzikiran terus-terusan gak ada berhenti. Nabi, bahkan kita tahu sendiri kan, Nabi itu saking lamanya berdiri sholat sampai bengkak kakinya kan. Di sini juga ada yang kakinya bengkak kan? Bukan karena sholat malam. Semurat. Bengkak itu karena lamanya berdiri.
Lagi doa nangis Nabi itu mikirin umat. Lah kalau kita nangis juga pernah, tapi mikirin bini kan. Jadi kita ini gaya-gaya apa yang dilakukan oleh Nabi memang tidak seluruhnya bakal bisa kita mengikuti. Tapi setidaknya kita berusaha sekuat kita, sebisa kita untuk ngikutin gaya Nabi. Makanya kata ulama, kalau kita ini pengen bisa ngikutin gaya Nabi, maka kita ini ruhiyah kita ini sambungkan dengan Nabi. Kita ini harus nyambung ruhiyahnya dengan ruhiyah Nabi. Nur cahaya Nabi harus dapat dulu. Kalau nur cahaya Nabi Muhammad belum dapat, susah kita nih ibadah tuh, malas hawanya. Karena orang-orang yang kuat diberikan dalam ibadah itu karena nur cahaya Nabi Muhammadnya sudah dapat. Ini yang kadang-kadang kita ini lepas. Jadi terikat batiniahnya kita dengan Nabi Muhammad itu loh yang renggang itu. Makanya kenapa para ulama menganjurkan kita ini solawat terus-terusan. Karena ini menyambungkan ruhiyah, menyambungkan kecintaan hati kita dengan Nabi Muhammad. Sebab kalau nggak begitu, nggak kuat kita di ibadah. Coba silakan aja Bapak, dalil banyakin, Quran banyakin, tapi nggak pernah baca salawat. Coba dah, nggak bakalan seperti bagaimana mereka tuh yang kuat ibadahnya. Karena mereka mengamalkannya salawat. Karena orang yang bersolawat itu ruhiyahnya nyambung dengan Nabi Muhammad. Ketika ruhiyahnya nyambung dengan Nabi Muhammad, nur cahaya Nabi Muhammad datang, ibadahnya bakal kuat. Imannya bakal kuat, keyakinannya bakal kuat. Nyambung dengan Nabi Muhammad. Karena tidak juga kita ini bisa segala sesuatu itu lantaran nurnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita ini jangan lepas kalau memang cinta dengan Nabi Muhammad kan paling tidak sidqul mahabbah salasun. Benernya orang itu cinta dengan Nabi paling tidak dilihat dari 3 perkara. Ayyakhtaro kalamihi, ayyakhtaro kalamuhu, memilih kalam-kalamnya Nabi Muhammad ghairu kalami, selain kalam-kalam yang lain. Kalam Nabi Muhammad sering dipilih oleh dia, sementara kalam-kalam yang lain dia tinggalkan. Itu bukti kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dia ikutin. Wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Yang kedua, kecintaan itu dia lebih sering duduk di tempat kekasihnya ketimbang di tempat duduk-duduk yang lain. Dengan kata lain, kalau kekasihnya itu senang di tempat duduk yang bagaimana, yang ditunjukkannya seperti apa, maka dia duduk di situ. Nabi senangnya duduk di majelis ilmu. Nah, orang yang cinta dengan Nabi harusnya begitu. Bukan di majelis ilmu nggak pernah, tapi kalau di gardu tempat gapleh terus-terusan. Tempat main kartu terus-terusan. Kalau di majelis ilmu cuma 5 menit, setengah jam, tapi kalau di tempat gapleh main kartu, waduh, semalam suntuk oke. Main kopi, domino, kio-kio. Kio-kio. Bahkan yang ketiga, wa yakhtar ridha habibihi ala ridha ghairihi. Orang yang cinta kepada Nabi itu lebih mementingkan kesenangan kekasihnya ketimbang kesenangan yang lain. Kalaulah Nabi Muhammad ridha dengan kelakuan itu, maka dilakuin bagaimanapun caranya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ridha, maka dia jauhin bagaimanapun caranya. Begitulah alamat cintanya tuh. Bahkan Hatim Al-Asam menyebutkan bahwasanya kalau orang itu cinta, mengaku cinta tanpa didasari dengan 3 kata, itu tandanya bohong. Wa may da'a hubbullah bi ghairi wara'in bi maharimihi fa huwa kadzab. Orang yang ngaku cinta dengan Allah tapi tidak pernah dirinya itu menahan diri dari sesuatu yang haram, maka pengakuannya bohong itu. Ngaku cinta dengan Allah tapi kelakuannya haram melulu, yang dimakannya yang haram melulu, yang diambilnya, yang didapatnya yang haram melulu, itu pengakuan bohong. Sebab orang yang cinta dengan Allah pasti nggak bakalan begitu.
Wa man idda'a hubbul jannah bighairi infaqi malihi fa huwa kadzab. Yang ketiga kata Hatim Al-Asam, siapa orang yang mengaku cinta dengan surga, pengen masuk surga tapi tanpa infak, gak mau berinfak, gak mau ngeluarin harta tuh, maka pengakuannya kadzab, bohong tuh. Kenapa? Karena orang yang berinfak inilah yang banyak masuk surga. Orang seke gak bakalan, orang bakhil gak bakalan, orang kumet gak bakalan, cap jahe mutut kasir mereka hese apalagi. Karena hanya orang-orang yang senang dermawan itu yang masuk surga. Sekarang aku cinta masuk surga, tapi seke, bohong itu pengakuan. Yang ketiga, wa man idda'a hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bighairi hubbil fuqara fa huwa kadzdzab, tanpa mencintai orang-orang fakir, maka pengakuannya kadzdzab, bohong tuh. Cinta dengan Nabi tapi tidak pernah mau bantu orang fakir, bohong tuh. Karena Nabi sendiri mengakui bahwa dirinya dengan orang fakir itu senang. Nabi senang duduk dengan orang fakir, Nabi senang duduk dengan mereka, bahkan makan dengan mereka, bahkan menganjurkan untuk menolong mereka. Sementara kita cinta dengan Nabi tapi kita tidak mau begitu. Pengakuan itu bohong, kata Nabi. Ya, attabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Baru Allah akan cinta dengan kalian. Bahkan dua Allah berikan, cintanya Allah diberikan, wa yaghfir lakum, dosanya diampuni. Ngikutin Nabi itu, ngikutin Nabi. Makanya sholawat kita nih setiap hari, sholawat apa aja nih yang bisa kita? Mau sholawat nariyah kah, sholawat munjiah, sholawat istighosah, atau sholawat badar, atau sholawatnya sholawat daila ulami, atau sholawatnya sholawat burda, sholawat berjanji, atau sholawatnya sholawat dalailul khairat. Monggo tuh, lazimkan oleh kita, biasain sholawat yang mana. Ah, nggak bisa saya ini Pak Ustaz yang itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja. Oh monggo, silakan, muter aja di situ, nggak masalah. Yang penting sholawat kita ini dengan Nabi Muhammad. Kalau kita sering bersolawat dengan Nabi Muhammad, itu ruhiyah kita nyantol. Tahu nyantol? Lengket gitu nanti. Ruhiyah kita itu akan tersambung dengan Nabi Muhammad tuh. Tapi kalau nggak mau sholawat sampai kapanpun nggak bakal bisa. Karena ruhiyah kita tidak nyambung. Bisa jadi kalau seandainya kita sering bersolawat, mungkin bisa jadi Nabi Muhammad akan menemui kita, bisa lewat mimpi, bisa lewat dohir. Karena Nabi Muhammad sudah nggak ada, itu dohirnya saja. Para nabi, para aulia, para solihin, para syuhada kan tidak mati. Kita sudah bahas kemarin, para syuhada nggak mati. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Rahimun Maha Penyayang. Lalu yang kedua, qul, katakan lagi ya Muhammad kepada mereka, ati'ullah wa ati'ur rasul. Turut kepada Allah, turut kepada Rasul. Artinya apa yang didatangkan dari Allah, apa yang disampaikan dari Rasul, ikuti. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilakuin, yang didatangkan oleh Rasul, fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul, jangan dilakuin. Ini kita kadang-kadang kebalik. Apa yang didatangkan oleh Rasul ditolak, apa yang dicegah oleh Rasul dilakuin. Ngakunya cinta dengan Nabi, oh jangan begitu. Ati Allah wa atiur Rasul. Ikuti Allah, ikuti Rasul. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Makanya berdasarkan ayat ini banyak orang yang menyebutkan bahwa kita ini harus ngikutin Allah dengan Rasulnya saja, nggak usah ngikutin yang lain. Emangnya kita ketemu dengan Nabi?
Kita dianjurkan ikut dengan Allah, ikut dengan Rasul. Cuman masalahnya kita ini akhir zaman. Kita nggak sempat ketemu dengan Rasul. Jangankan dengan Rasul, sahabatnya pun nggak ketemu. Tabi'in pun nggak ketemu. Tabi'in pun kita nggak ketemu. Atau orang-orang ulama yang ketika masih dekat masanya dengan itu pun nggak ketemu kita. Lalu kita ngikutin siapa sekarang ini? Ngikutin para ulama, ngikutin mereka-mereka yang diberikan kekhususan ilmu oleh Allah kepadanya. Wahyu boleh terputus, tapi ilham tidak. Ilham tidak terputus sampai kapanpun. Maka rahasia ada kenabian itu ada di dadanya para ulama. Rahasia kerasulan, rahasia ilmu-ilmuna Allah itu ada di dadanya para ulama. Makanya Rasul pun menyebutkan bahwasanya ketika ulama-ulama di zaman sekarang ini, al ulama fi ummati kal anbiya kal fi bani Israil. Ulama-ulama di golongan umatku itu seperti nabi yang ada di zaman Bani Israil. Walakin la nabiyya ba'di, tetapi tidak ada lagi nabi setelah aku. Masalahnya itu. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, otomatis kenabian tertutup. Akan tetapi ulama-ulama umatku itu seperti nabi yang ada di zaman Bani Israil. Kenapa? Dalam keilmuannya maksudnya. Berarti kalau seandainya kenabian itu masih dibuka, para ulama kekinian umat Nabi Muhammad bisa jadi nabi itu semua. Bisa jadi nabi itu. Cuman pangkat kenabian tidak dibuka. Tapi kalau masalah ilmu bisa sama. Bahkan bisa lebih. Karena keilmuan itu tidak bisa diberikan seperti itu. Allah sendiri yang memberikan kekuasaannya. Bagaimana mereka diberikan kekuasaan dalam masalah ilmu? Allah yang tahu. Nabi Musa hebat luar biasa kan? Tapi ketika Nabi Musa ditanya siapa yang paling alim zaman sekarang, kata Nabi Musa, aku. Gak ada yang paling alim. Dibantah oleh Allah. Musa jangan begitu. Ada tuh hambaku yang paling alim, lebih tahu daripada apa yang kau tahu. Coba temuin kau. Namanya Khidir alaihissalam. Nabi Musa kurang apanya? Disuruh gurunya berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam yang tidak dikenal oleh Nabi Musa. Berarti itu menunjukkan bahwa Nabi Musa memang pangkatnya Nabi dan Rasul, pangkatnya luar biasa. Tapi masalah ilmu, ada yang diberikan ke Nabi Musa, tidak diberikan ke Nabi Khidir. Ada yang diberikan ke Nabi Khidir, tapi tidak diberikan ke Nabi Musa alaihissalam. Begitulah ya. Jadi ikuti siapa? Ikutilah para ulamanya dulu. Ulama-ulama yang tentunya bukan hanya atributnya, tapi ulama yang kelihatan dalam ibadahnya, ilmu-ilmunya sesuai dengan konsep syariat, bukan hanya untuk menjadikan alat ukur dalam politik. Itu karena sekarang ini bingung juga mana ulama, mana ulamna. Mana ulama, mana ulamna. Terus haru kita nih. Jadi ulama itu yang menjalankan risalah kenabian, yang menyampaikan risalah kenabian, berikut dia pun ahli ibadah. Itu ulama. Bukan hanya atribut ya. Karena sekarang ini banyak terkecoh dengan atribut. Jubah panjang, sorban panjang, imamah gede, ini ulama aja. Padahal ulamna. Bukan itu yang dimaksudkan. Itu mah adatiah saja. Makanya famanid da'a al-mahabbatu min ghairi ta'atin fada'wahu batilatun la tuqbalu. Siapa orang yang mengaku cinta tanpa ketaatan, fada'wahu batilatun, maka pengakuannya batal. Latuk balu, tidak diterima. Kalaulah kita ini cinta dengan Nabi tapi tidak mau taat, itu batal sudah. Cinta dengan Nabi tidak mau sholat, batal. Cinta dengan Nabi tidak mau puasa, batal. Cinta dengan Nabi tapi kita ini kelakuannya haram melulu, batal. Karena cinta dengan Nabi bukan seperti itu.
Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling dari ketaatan itu, wa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang ingkar. Kalaulah kita ini ngaku cinta dengan Nabi tapi kelakuan kita tidak sama dengan Nabi, oh, Allah nggak suka macam begitu. Berarti kalau Allah nggak suka berarti benci kan? Kalau sudah benci, apalah artinya sebuah cinta? Makanya kecintaan itu harus dibuktikan dengan perilaku. Karena orang yang mencintai pasti akan berbuat dengan keinginan sang penyinta. Orang yang mencintai pasti akan memberikan sesuatu perkara yang diinginkan oleh sang kekasih. Orang yang mencintai pasti akan mengorbankan sesuatunya untuk orang yang dikasihi. Orang yang mencintai pasti akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang dicintai. Begitulah kekasih. Makanya situ Rabi'ah Al-Adawiyah pernah ditanya, kenapa kita ini lagi haid, ketika baca Quran tidak boleh, sementara bismillah boleh-boleh saja kita. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, karena bismillah itu adalah ungkapan sang kekasih. Ketika sang kekasih itu merindukan kekasihnya, tidak ada yang melarang. Itu. Bismillah itu adalah ungkapan seorang kekasih. Kalau cinta dengan Allah, baca bismillah. Cinta dengan Nabi, baca bismillah. Itu tandanya cinta. Makanya kenapa dilarang untuk baca Quran yang lainnya? Karena itu ungkapannya seorang kekasih itu bismillah. Yang lain boleh dilarang, tapi kerinduan mengucapkan bismillah tidak ada yang melarang. Ajib ya. Nah, begitulah kata Rabi'ah Al-Adawiyah, sampai-sampai mengatakan bahwa ya Allah, kalaulah ibadahku itu karena surga, tutuplah surganya, berikan kepada mereka. Kalaulah aku ini ibadah karena takut dengan neraka, bakarlah aku dengan neraka itu. Kalaulah aku ini ibadah karena manusia, maka campakkan aku dari manusia itu. Kalaulah ibadahku karena pengen harta, maka berikan harta itu kepada mereka yang mencintai harta. Tapi kalau ibadah karena cinta denganmu, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Hanya karena cinta. Jadi kalau orang itu mencinta, nggak bakalan benci hidupnya. Makanya dasar daripada ibadah itu, tumbuhkan kecintaan dulu. Kalau orang itu tumbuh dalam kecintaan, hatinya penuh dengan cintaan, lihat siapapun kelakuannya kayak apapun, nggak bakalan benci. Biasa saja nantinya. Yang ada kasihan gitu. Makanya suka heran kalau ada orang yang berjamaah bareng, urusan sopnya bareng, imamnya sama, tapi kenapa di luarnya kok jadi berantem? Ini dasarnya apa? Satu masjid kadang-kadang beranteman dalam masjid. Ini dasarnya apa? Karena tidak ada kecintaan. Tapi kalau orang itu tumbuhnya kecintaan, nggak bakalan begitu. Karena pada dasarnya kita semuaan itu makhluk sama. Makanya kan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim 2 kali disebut oleh Allah. Sementara ghairil maghdubi alaihim cuma sekali, kebencian cuma sekali ditampakkan. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim kan 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim 2 kali. Kenapa? Itu memberikan isyarah bahwa Allah lebih banyak kasih sayangnya daripada benci. Dan itu sekaligus memberikan isyarah kepada makhluk bahwa engkau pun tugasnya adalah kasih sayang, sebarkan kemana-mana. Karena kebencian itu cuma satu, kasih sayang banyak. Kenapa kita ini tukang ibadah kok jadi benci dengan orang? Nggak akur dengan orang, benci. Nggak pernah akur dengan pemikiran kita, benci. Orang tahlil dibenci, orang yasinan dibenci, orang talqinan dibenci. Lalu apa efek dari ibadah ini? Padahal efek dari kecintaan, puncak dari ibadah itu kan kecintaan, kasih sayang kan? Kenapa bisa jadi benci? Bahkan ada yang lebih ekstrim, orang lagi sholat dibom. Yang ngebomnya orang tukang sholat juga. Kok bisa?
Karena kecintaannya nggak ada. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kepada kita. Jadi kalau kita ini menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, Allah nggak suka. Jadi cintalah kita ini, tanamkan kecintaan. Tanamkan kecintaan kepada makhluk. Paling tidak, kalaupun nggak cinta semuanya, ya paling tidak sekeluarga, tetangga, ya paling tidak seperti itulah. Karena irhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah kalian dengan makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang di langit pun akan kasih sayang dengan engkau. Kalau Allah sudah kasih sayang makhluk dengan yang di langit, pasti semua akan cinta dengan dia. Gitu. Kalau kita sering benci dengan makhluk, maka jangan kita nyalahkan orang kalau makhluk yang lain pun benci dengan kita. Kenapa? Karena kecintaan kita pun dengan makhluk begitu. Sebagaimana cintanya kita dengan makhluk dengan dia, maka segitu pula makhluk dengan cinta dengan kita. Kalau kita ini cintanya 2% dengan makhluk, maka makhluk yang lain pun cinta dengan kita 2%. Tapi kalau kita ini full 100% cinta dengan makhluk, sayang dengan makhluk, tidak mau benci dengan makhluk, maka semuanya pun akan cinta 100% dengan kita. Senang aja dengan kita tuh nanti. Begitulah cara Allah. Makanya kalau kita pengen disenangi orang, banyak orang, maka senangi pula kita cinta dengan orang. Tapi kalau orang itu banyak benci dengan kita, nah harus tanyakan dulu, cinta kita dengan makhluk yang lain bagaimana? Begitulah cara Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa Allahumma dhakkirna minhu ma minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. حملي ثقيل فإني عبد